Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat malam, sampai ketemu lagi dengan kami di acara podcast 25 tahun Elektro UGM Angkatan 97. Angkatan 97, Masih ya. bersama duet Mawud, saya J. Dan saya Visto, sekarang kita sudah memasuki episode ke-17 ya, dan Wow, masih ya udah 17 nggak kerasa kan? banyak juga ya. Eee, ya masih akan menampilkan, teman-teman alumni Elektro UGM 97 dan untuk tamu kita kali ini siapa nih, Tamu kita Bisa ini dikasih orangnya nggak kisi-kisinya? asing. Ya, orang ini nggak asing buat kita orangnya terkenal, ya kan. Orangnya setia karena dari SMA sampai kuliah pacarnya itu saja nggak pernah ganti-ganti, ya kan. Kita pasti tahu. Oh masa sih? Iya, nggak pernah ganti-ganti, dia setia banget. Hobinya jadi kiper, Oh ya kan, kalau olahraga, oh iya, jadi kiper inget ya aku. kan? Tuh, ya Ya kan? nanti kita korek-korek lagi lah. Korek-korek lagi lah ya, kenapa dia nggak Heeh. ganti-ganti gitu kan. Jadi yakin itu istrinya Iya itu iya loh iya. yang bisa itu kan. Terus kemudian, salah satu, teman kita ini kalau kuliah pakai GL Pro, ya kan. GL Pro Oh, hitam, iya iya, ya benar kan. benar. Ingat-ingat aku. Oke oke, iya iya, betul. Dia asli dari Purworejo, ya kan, Purworejo, ya. dari Mhm. Jogja. Nah, kita sambut teman kita, yaitu Ya, Mas Hendrik Hendrik Kusno. Kusno. Assalamualaikum Halo, Mas Hendrik. assalamualaikum Mas Hendrik. Waalaikumsalam, Mas J, Mas Visto. Apa Apa kabar? kabar? Baik, Alhamdulillah, baik-baik. alhamdulillah sehat-sehat. Tapi Oke. ngomong-ngomong kaget loh, dia bisa punya kumis sama brewok. Dulu kuliah kayaknya nggak ada pakai kumis juga. Iya, nggak tahu kenapa memang tiba-tiba kumis ini tumbuh dengan sendirinya ini. Hormonnya Oh, telat. masa sih? Hormonnya Hormonnya telat. telat. Betul, 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 betul. Ya tapi nggak tiba-tiba lah, masa tiba-tiba tiba-tiba jreng gitu. Nggak, Gue takutnya, cepet tumbuh. gue takutnya brewok yang lain juga telat itu. Nah, itu dia, takutnya itu. Tuh, sampai ke sini tuh. Oh, iya Masa. telat. Kalau gue, berarti waktu kuliah tuh nggak ada jenggot apa brewok itu. Semuanya Nggak telat. ada, nggak ada. Iya. Telat semua. Aduh. Di mana nih lokasi Mas Hendrik? Ini di Serpong, ya di Oh, Villa emang di Melati Serpong ya? Mas. Iya, betul. Dulu Mas Visto kayaknya waktu buka bersama di sini Saya belum pernah sih. belum ke sini ya. Iya. Iya. Oke, Mas Hendrik, Oke. kesibukannya apa sekarang? Sekarang kesibukannya masih kuli, Pak. Mas C, Kuli. Mas Visto, masih Bukannya kuli kita mandor masih. preman sekarang? Mana? Iya, salah satunya begitulah ya. Jadi Ini Fis kerjaannya Fis, ya kan? Oh iya, wah. Di atasnya debt collector dia, ya, tapi Mandor ngeri. berarti mandor. masih berhubungan dengan ini kuliah. Kuliah kan ada Apa? namanya aliran kan. Hmm. Hmm, Saya juga kan menanganin aliran juga, aliran yang hmm, nasabah tidak membayar gitu kan, kan hmm. sama-sama aliran. Ya, arus, Oh, aliran ya. arus, bukan aliran, arus. Harus, Aduh. aliran. Aduh. Oh, Oh, harus ya, iya Iya, aliran. beda-beda ya, beda dong. beda. Masih Kak, sekarang di mana Fis? Drake, Ya, aku masih di Adira, di Adira, perkenalan jadi perkenalan dulu Drake. Nama lengkap, iya. saudara berapa gitu. Silakan dikasih waktu 3 menit. lahir di mana? Ini kayak mau ini ya, apa interview. Awalnya biasa Oke, gini ya, Bang. Emang iya awalnya gitu. baik. Iya, baik. Teman-teman, mungkin apa untuk mengingatkan kembali nama saya Hendrik Kusno Sujarwadi. Ya, saya 4 bersaudara, anak yang kedua. Ya, jadi kakak yang pertama adalah perempuan. Yang adik-adik saya laki semua. Yang sekarang ada di Bandung sama di Pangandaran. Hmm. Asli sih terakhir memang di Pangandaran, ya kan, Pangandaran terus kemudian sekolah ke Purworejo, SMA di sana, terus ya SMA juga nekat sih waktu itu. Hmm. Hmm. Ya dari begitu SMP ke SMA itu saya naik kereta, pokoknya mau ke Mbah, mau sekolah di sana gitu. Masukin daftar, ya udah saya tinggal pulang gitu kan. Saya baru tahu kalau daftar SMA itu kalau pakai NEM itu harus dilihat setiap hari ya. Saya nggak Hmm. dilihat itu. Kalau nggak Tiba-tiba digeser pengumuman, gitu. iya, Eh. 3 terakhir itu nama saya. Tapi Oh, untung masih masuk waktu itu.
Habis itu ya kuliah di Jogja. Gitu. SMA-nya emang jauh dari rumah? Kan dari Pangandaran ke Jauh lah, Purworejo. Wis. Gitu. Oh, Jauh. Pangandaran. Sorry. Iya. Tetangganya Bu Oh, jauh. Susi berarti ya? Ya, Bu Susi. Jadi dari Bu Susi dekat lah kita. Teman dekat juga. Teman dekat. Ibu saya maksud saya. Ibu saya teman dekat Ibu Susi. Gitu. Oh, asli Pangandaran. Iya. Yang asli Pangandaran ibu apa bapak? Sebetulnya nggak ada asli Pangandaran, cuman terakhir bapak dinas di Pangandaran Dinas karena di bapak sana. kan di kereta api sebelum PJKA. pensiun. Iya, PJKA gitu. Pangandaran terakhir gitu. Tadi kenapa ke Purworejo karena ada mbah apa gimana tadi? Iya, bapak kan asli Purworejo. Aslinya Purworejo. Oke. Awalnya itu ibu Padalarang. Awalnya kan mau ke TN, Taruna Nusantara. Taruna Nusantara. Tapi ora iso. Ora mampu. Kenapa? Ora kepilih. di tingkat kabupaten udah gugur gitu kan. Jadi ya sudahlah cari yang deket-deket TN apa ya deket Purworejo gitu. Dan memang SMA-nya juga waktu itu kan cukup ternama. Mencoba keberuntungan di sana. SMA 1 ya? SMA berapa? SMA 1 Purworejo, betul. Purworejo. Sama kemarin siapa ya yang di sana ya? Ini siapa? Iswahyudi. Bagus almarhum. Winandar Hasim. Oh, Winandar Hasim. Winandar kakak angkatan deh. Satu angkatan. Iswahyudi. Iswahyudi kakak kelas. Iswahyudi kakak kelas. Ses kakak kelas. Siapa tadi sama Winandar juga ya? Winandar tuh angkatan 97. Ya? Iya, 97 Winandar. Sama 97. Sama Bagus yang 97. Almarhum Bagus. 97 Purworejo itu aneh-aneh orangnya, Fis. Yang satu pakai kacamata, yang satu hobinya kiper, yang satu sukanya keras itu. Aneh-aneh orangnya itu. Enggak lah, memberi warna bukan aneh-aneh. Iya. Aku ngomong unik, ya, bukan aneh, unik. Ya. Unik ya. Tapi berarti dari kecil di Padalarang, Pangandaran ya. Dari Pangandaran itu SD Pangandaran. Pangandaran itu umur 5 tahun lah. Ya, lahir di Tasik. Di Tasik itu sampai umur 5 tahun, kemudian Bapak dipindah ke Pangandaran, ya itulah SD di Pangandaran, SMP di Pangandaran, terus baru SMA ke Purworejo. Ikut kakek, ikut nenek waktu itu. Pangandaran itu bukan kabupaten kan, Drik ya? Waktu itu masih kecamatan, tapi sekarang kan sudah kabupaten. Ikut Banjar ya? Ya, sekarang sudah berdiri sendiri, Kabupaten Pangandaran. Ya. Udah lama, sejak lama apa gara-gara Bu Susi? Enggak kan? Mungkin ini berarti sudah 5 tahunan lah. 5 tahunan jadi baru. Baru, setelah reformasi. Nanti 2029 lah ikut mencalonkan. Wah, iya. Masih saya dukung. Mencalonkan yang dicalonkan gitu maksudnya. Saya tak dukung wes kalau jadi sana bupati. Ya, itu ada Pak RW itu kan. Wih. Oke, balik lagi Drek ke SD. Gimana Drek, ada cerita bisa cerita sedikit nggak waktu di SD? Ada yang berkesan? Lu SD udah mimpi basah belum, Drek? Enggak lah, kalau kayaknya belum deh. SD apa ya? SD itu pakai sepatu nggak? Biasanya Jane aja pakai sepatu. Pakai. Cuman kan waktu itu jalan Pangandaran, Purworejo pakai bis. Aku ya Klaten, Solo itu masih belum itu. Kalau Purworejo, Pangandaran oke lah gitu. Masih pakai. SD paling ya apa ya? Masa SD yang paling berkesan ya paling ya ayah saya jual motor untuk beli sepeda buat saya itu karena saya ngamuk waktu itu pengen sepeda BMX masih ingat BMX. Oh iya BMX. Sepeda BMX ya, terus karena mungkin waktu itu juga ayah mungkin pas-pasan jual Vespanya
gitu kan, beli sepeda Hmm. BMX. Wah, itu lagi seneng-senengnya itu kenceng malah nabrak apa tuh jembatan tuh ada apa namanya? Apa tuh jembatan tuh kalau ada Beton. betonnya itu. Hmm. Itu paling yang pengalaman SD yang masih teringat apa ya minta sepeda sampai orang tua jual Sampai di orang tua. Vespa gitu. Nyokap itu ibu rumah tangga apa kerja? Waktu itu ibu rumah tangga. Ibu Sekarang? rumah tangga. Ya masih ibu rumah tangga. Kau mau waktu itu, berarti waktu sekarang beda dong. Kirain beda waktu Tapi itu ibu rumah tangga. Sekarang itu sekarang sama. tapi dulu SD-nya nggak jauh dari rumah, Drek. Mungkin sekitar sekilo lah ya. Jadi jalan kaki itu sekilo ke sana. Jadi Dulu kabupatennya apa dulu? Ciamis. Pusatnya. Ciamis. Oh, Ciamis. Ciamis. Jadi Lu masih ingat SD apa namanya? SD 3 Pangandaran, depan Puskesmas. Masih ingat. Kota berarti. Uang jajannya itu kota ya? berapa ya? 100 perak apa ya waktu itu ya? Masih mending ada uang jajan. Gue SD itu gak ada uang jajan. Gue orang kaya lu berarti. Enggak lah. Tapi 100 perak tuh udah bisa macam-macam tuh. Udah. Iya, 100 perak. 100 perak, iya. Terus mainin SMP itu masih di Pangandaran? Mainin apa? Yang beli tahu terus ngambil apa tuh yang ini apa? Kayak catutan gitu loh. Lotre. Kalau nggak dapat ngambil tahu satu gitu. Tahu. Lotre. Iya. Sekarang masih ada nggak sih yang gitu-gitu tuh anak-anak? Itu benang bolongnya sama benang dapatnya itu 1:1000 wis. Pasti agak dapatnya. Iyalah. Iketannya begini ya kan. Tarik bolong. Itu waktu SD. SMP lebih dekat dari rumah kalau SMP lebih dekat dari rumah mungkin sekitar 200 meter lah kalau dari rumah. SMP 1 Pangandaran? SMP 1 Pangandaran lebih dekat. Emang Pangandaran ke pusatnya Ciamis tuh jauh? Jauh, Bi. Sejam setengah. Oh, jauh ya? Sejam setengah sampai 2 jam lah. Lu kalau mudik dari Jakarta lewat Bandung, lewat selatan, Pangandaran itu masih belok kanan. Kalau melewati kota Ciamis. Setahu saya itu sebelum Banjar ya? Ciamis, Banjar belok kanan udah. Dari Banjar belok kanan. Tapi kan maksudku tuh kalau di Jawa itu kan nggak gede-gede amat gitu loh. Satu kabupaten itu nggak kayak di luar Jawa gede-gede gitu kan. Mana? Ciamis gede Jawa, dong. Jogja aja yang kabupaten kecil-kecil. Jawa Tengah tuh gede-gede masih miskin gitu. Yang kabupaten kecil itu Jogja doang. Jawa Tengah itu gede-gede banyak yang miskin, nggak ketahuan aja. Tapi banyak gitu loh, maksudnya banyak kan. Satu Jawa Barat tuh kan banyak kabupatennya gitu loh. Jadi, iya. Jawa Barat itu kalau mau dipisah-pisah itu bisa jadi 3 provinsi. Cirebon, Banten, Jawa Barat. Itu wis. Cirebon terus provinsi sendiri. Kayak Ciamis, Banjar, bahkan masuk Cirebon itu nanti. Kalau pemekaran itu. Karena bukan Sunda, bukan Jawa, bukan dia. Gitu. Loh, enggak, ya tapi ini Pangandaran loh. Pangandaran berarti kayak makanya sekarang dipisah sendiri ya, karena mungkin luas. Terlalu luas. Ya, mungkin kegedean. Pemekaran, gitu. Terlalu luas. Akademik lu gimana Andri waktu SD sama SMP Andri? SD sih biasa lah ya. SD biasa. SMP itu mulai kelas 2 baru bagus. Kelas 2 mulai. Dua besar, 3 besar, 1 besar? Mulai 10 besar lah. Baru kelas 3 masuk 3 besar. Gitu. 3 besar. Ya. SMA ya tadi kalau begitu masuk SMA saya tuh kalau misalnya urutan di bawah lah antara 3 5 itu paling bawah itu kan gitu. Waduh, karena waktu itu memang ternyata SMA 1 itu favorit sekali ya. Di Purworejo nih. Iya, kan ada yang dari Butuh juga datang ke situ, Kebumen datang ke situ.
ternyata. Itu ke sekolah di sana kemauan sendiri atau Kemauan sendiri. Jadi waktu kan kita pengen cari sekolah yang kan memang cita-citanya Taruna Nusantara waktu itu, TN di kabupaten saya nggak lolos gitu kan. Lolos kabupaten, terus nyari sekolah yang bagus, ya dengar-dengar SMA 1 bagus, ya udah ikut deh ke situ kan ada nenek kakek juga gitu kan. Jadi kemauan karena sendiri. ada kakek nenek. Ya, dari Pangandaran naik bis, terus kemudian naik kereta. Karena waktu itu masih nggak bayar kan, karena bapak masih di PCKA. Jadi naik keretanya gratis. Gratis keretanya. Oh, gitu. Sendirian itu? Sendirian. Sendirian, sampai ngurus juga sendiri, ya alhamdulillah masih keterima gitu, walaupun paling bawah. Oh, itu pertama kali jauh dari orang tua berarti? Iya, pertama kali jauh dari orang tua. Kakak juga di situ? Kakak itu justru SD-nya itu di Purworejo, SMP-nya ke Pangandaran, gitu. Jadi waktu SMA. Itu, ya waktu SD itu kakak saya yang pertama itu ada di Purworejo. Di Purworejo. Adik-adik ada yang ikut ke Purworejo? Nggak ada, aku aja. Ada. Adik-adikku semua di Pangandaran. Oke. Gitu. Ya. Terus gimana tuh Drek di SMA 3 tahun di Purworejo? Ya, saya di Purworejo kan jauh juga tuh dari rumah, naik sepeda onta. Awalnya onta dulu sepeda onta. Sampai ya biasalah diledek gitu. Ini sepeda onta itu kalau digergaji isinya tahu gitu. Saya masih ingat itu. Iya kan, waduh, karena yang lain kan sepeda ontel. Iya, sepeda onta. Tapi yang onta itu loh, yang sepeda zaman lama itu loh, yang ontel kan, sepeda ontel. Iya, sepeda ontel lah kalau dia sepeda ontel. Ya aku bilangnya sepeda onta sih karena kan gitu. Iya. Gede ya. Gede gitu. Yang laki apa yang perempuan, Drik? Yang laki dong. Yang laki yang gitu. Yang ada tempat tas di tengah itu. Kalau Umar Bakri itu ada tasnya itu di sini. Dicat dulu tuh waktu itu tuh. Terus ya tapi ya namanya teman-teman ada aja yang ini yang ngece ngenyek gitu. Wah ini kalau digergaji isinya tahu nih katanya. Masih inget itu dulu namanya Yuda. Bahasa sekarang bully lah ya, membuli lah ya. Bully gitu kan. Karena kalau nggak salah yang SMA prestasi akademik gimana Bu? SMA itu mulai kelas 2. Oke, kelas 1 saya masih blank. Adaptasi lah ya. Jelek lah. Kelas 2 baru mulai ranking lah, dapat ranking 3 besar. Kelas 3 juga dapat gitu. Kelas 3 besar seangkatan maksudnya? Iya. Oh, loh kok nggak dapat PBUD tapi? Nggak tahu, pokoknya waktu itu nggak ngerti lah pokoknya. Nggak ada info tentang itu. Iya, nggak ada PBUD itu dari kelas 1 harus berprestasi dan grafiknya harus cenderung naik. Tapi kan paling nggak ada informasi gitu loh, dengar informasi tentang itu kayak Hendrik kayaknya nggak. Harus ada ITB masuk kalau Jawa Barat itu pasti. Kan per area biasanya Jawa Barat. Purworejo Mas. Purworejo loh. Jawa Barat. Masa nggak ada sih? Aneh itu. Iya. Jangan-jangan lagi di blacklist. Ya memang tapi kelas 1 juga aku kan masih kurang bagus lah kelas 1. Tapi ada nggak dari SMA 1 yang PBUD? Nggak ada ya? Kayaknya nggak ada ya. Kayaknya ada tapi bukan di UGM deh keingat saya. Oh, oke. Tapi teman-teman kita dari UMPTN semua ya? Iyalah pasti. Iya kali ya. Kalau yang dari SMA 1 Purworejo loh. Iya. SMA 1 Purworejo UMPTN. Oh, satu lagi yang dari Purworejo Joko, bis. Oh ya, Joko 96 tapi itu. 96. Iya. Baru kemarin ya kita terakhir. Aneh kan, unik kan orangnya. Joko juga unik kan? Ya, unik.
Ya. Kamu waktu SMA udah Nah, jadi kiper, kamu Hendrik? Udah, Oh, udah udah, kiper. udah. Oh, hobi sepak Emang bola dari kamu dari kecil dari. iya, kan di Purworejo tuh ikut kayak apa ya, kayak klub-kluban lah FB. gitu ceritanya. Ceritanya punya klub gitu kan. Walaupun klubnya itu klub-kluban. Anak-anak mau nongkrong aja kemudian tiba-tiba apa bikin klub gitu kan. bikin klub bola. Bikin klub bola Oh, gitu. udah senang main bola emang. Wah, dulu sempat juga antar kelurahan ikut gitu kan, Iya. sampai berantem gitu kan. Wah, tapi Nah, ya kamu tadi kenal Melisa kelas berapa? kelas 2, Duh, Satu udah kelas. kenal dari. satu kelas. Oh. Tapi Baru tahu ya. pacarannya mulai kelas 3, pacarannya mulai kelas 3. Gara-gara lu masuk 3 besar sih. Kalau nggak Dia 3 kan besar nggak? dia kan pindahan dari Jakarta. Jadi pindah Oh, dari di Jakarta, pindahan. Kayaknya pas kan neneknya di Jogja. Kayaknya pas lewat ada lihat aku, terus dia pindah ke Purworejo. Purworejo. Iya. Oh, pindahnya kelas 2 ya dia? Kelas 2 satu kelas waktu itu. Oh. Ada apa? Pandangan pertama? Belum. Jatuh cinta. Oh, belum. Belum. Yang suka kan lu pasti nggak menilai Melisa kan? Awal-awal belum lah, awal-awal tuh belum. Tapi ya. Tapi benar-benar sekelas waktu itu. Sekelas dari kelas 2. Tapi kelas 3 kepisah. Kelas 3 kepisah. Triggernya apa Andri kamu suka Melisa? Triggernya apa ya? Ini gue share sedikit ya. Adi Wahyudi, ya dulu istrinya sekarang itu, yaitu kagum sama istrinya, satu-satunya perempuan menjadi pesaingnya dalam akademik gitu. Iya, dia ini istri gua nih, gitu dia langsung cita-cita. Sejak SMA ya kalau nggak salah ya? Ini SMA apa SD juga kok. SD ya malah ya? Iya benar-benar. Iya sih Adit. Sebetulnya awalnya begini sih, kan ada dua orang baru nih, ada tiga malah sorry, ada tiga tuh anak baru kelas 2 itu. Ceweknya 1, cowoknya 2? Enggak, cewek semua. Cewek semua. Terus sebetulnya taruhan kamu sama temenmu? Bukan. Awalnya tuh ya naksirnya mana anak sahabatnya istriku awalnya nih. Ini istrimu ada nggak tuh? Di sono. Terus ya karena sering nanyanya sama Melisa, ya justru makin deket ke sana gitu, makin deket sama Melisa ini gitu. Karena waktu itu kan nggak berani, namanya masih anak-anak kan, kelas 2 kan kita nggak berani kan. Nah, kan udah aku balik kan mesti harus lewat orang kan. Gitu. Tapi ya, karena saking kulinonya jadi tresno juga. Terus sahabatnya Melisa yang lu taksir sekarang gimana? Di mana? Di Jepara kayaknya ya kalau nggak salah. Karena dia orang Jepara memang aslinya kok. Gitu. Emang sama-sama masuk UGM juga ya? UGM juga. Istriku waktu itu masuk biologi. Biologi. Jadi deketan juga kan, kalau ngapel pacaran kan tinggal jemput sedikit itu kan. Iya. Ya, istriku. Itu orang tuanya masih di Jakarta? Orang tuanya di Jakarta. Jakarta di mana? Di Serpong ini? Condet. Di Condet. Oh, Condet. Kampung Arab dong? Oh, bukan kampung Arab lagi, jadi orang Arab memang di situ kan. Sekarang kan banyak di situ, nasi kebuli banyak di situ. Kalau ingin nasi kebuli Condet kan berjejer itu sekarang. Sampai sekarang ke situ. Iya, masih di sana. Masih di sana. Orang tua istri masih di sana. Iya. Oke, terus awal mulanya milih elektro gimana, Hendrik? Sebetulnya milih elektro karena ini sih, kan
dulu juga ngelihat, "Ini yang cari kerjanya gampang mana?" katanya. "Pasti yang favorit dong," gitu kan, yang favorit ngambilnya. Ya dulu itu kan, pilihan pertama elektro. Pilihan kedua aku lupa apa ya, masih teknik juga sih, pilihan kedua itu masih teknik juga, tapi yang pertama UGM elektro. juga tapi? UGM juga, Hmm. gitu. Terus terakhir, saya lupa terakhir pilihan. Kan 3 pilihan ya waktu itu kalau nggak salah ya, 3 pilihan. Tapi Pilihan yang kedua apa SBC tadi? berarti? teknik juga, cuma saya lupa antara teknik apa ya, saya agak lupa tekniknya teknik apa. Yang ketiga Tapi pasti sosial itu kan. Ya kan Ya, pokoknya kalau yang tiga paling IPC. rendah baru yang ketiga. Iya, ya IPC itu. yang paling. Kalau IPA kan cuma 2. Betul. Kan iya, kita ngambil yang 3 pilihan kalau nggak salah waktu itu. IPC Ada 3 berarti kamu. pilihan ya. Ya IPC IPC. berarti. Iya. Gitu. Ya. Waktu Jadi keterima gimana, Drik? waktu keterima ya seneng kan itu apa kan elektro favorit banget tuh waktu itu tuh kan, saya inget tuh favorit banget tuh, ya seneng, wah jadi elektro nih, terima nih, cerah masa depan. Lu merasa Lebih lebih senang mana dengar keterima di elektro apa pacar juga keterima di UGM? Oh itu ya seneng dua-duanya itu pasti nggak lah bisa ya, dibedain, Bis. Itu nggak bisa komplimen, dibedain itu. Bis. Itu yang nggak bisa dipisahin gitu kan. Karena istriku Waduh. juga pertama pilih biologi UGM, baru yang terakhir pilihan kedua baru UNS kalau nggak salah. UNS. Oh, wah berarti kebahagiaannya ini dong. Lengkap. Lengkap. Waduh, mantap. Ya. Waktu itu masih di Purworejo tapi waktu dengar pengumuman itu. Masih di Purworejo, nungguin Purworejo. Memang mau kuliah di UGM gitu ya, di Jogja Iya, maksudnya. di Jogja benar. Karena biar murah juga kan. Gitu. Sampai Lu terima itu merasa paling ganteng sendiri seperti Purworejo pasti kan? enggak lah, ada yang lebih ganteng. Ya, keterima di paling favorit, pilihan pertama, ya kan? UGM, elektro. Kan? Lu nggak sempat berpaling ke lain hati dari Melisa itu? Enggak lah, nggak ada hubungannya. Gimana sih? Ya, aku ngetes aja. Enggak. Tapi waktu SMA deket nggak sama itu, siapa misalnya sama Almarhum Bagus. Nandar atau Bagus? Sama Bagus dekat. Sama Bagus sering dekat. main gitu? Sering main juga. Terus sama Iya. Winandar sih, karena gini, Bagus itu kan kelasnya itu di satu kelas sama teman dekat saya namanya Dono gitu kan. Jadi sering ketemu gitu sama Bagus. Sering belajar bareng gitu. Iya. Almarhum dulu Bagus nggak? Pinter nggak Bagus? Pinter. Waktu SMA. Pinter, tapi masih pinteran aku lah, gimana sih? Kamu kelas A juga, Hendrik ya? Aku kelas A dong, iya, kelas A. Bagus juga. Bagus juga ya? Iya. Berarti kita Standar yang dapatnya kelas cepat. B. Nah, istrinya Bagus kan, istri Bagus juga Purworejo kan, sama satu kan, Iya. sekolah kan? Nah, istrinya Bagus itu sekelas sama saya, kelas 2 juga, satu sekelas juga waktu kelas 2. Kelas 1, kelas 2 kan sekelas. Gitu. Ada Titin namanya. Nggak pernah reuni, SMA Drik? Dulu sih masih suka reuni ya. Terus nggak tahu akhir-akhir ini yang pulang ke Purworejo aja ada beberapa gitu kan. Kan sekarang kakek nenek udah nggak ada, jadi aku juga jarang, udah nggak pulang ke Purworejo gitu. Kalau Lebaran ke Pangandaran. Pangandaran, dulu kan Pangandaran, habis itu ke Purworejo kan. Karena udah nggak ada kakek nenek, ya di Pangandaran aja. Oke. Nah, waktu masuk elektro pertama, selain teman SMA yang lo kenal siapa tadi? Pertama itu, aduh siapa ya pertama ya, agak lupa. Cuman dulu itu yang paling yang sering deket yaitu ya sama Benny, ya kan.
terus sama Tapa gitu kan, Tapa. Terus terakhir yang bantu skripsi itu si ini Trenendia Gunawan. Dia bantuin lah gitu kan. Kamu ambil apa sih, Telkom ya, Dek? Bukan, D. Oh, Kendali. Ya, tapi kalau yang ngajarin nyari duit yaitu nih sebelah kanan kirimu itu ngajarin nyari duit. Bikin film, masih ingat nggak kita bikin teater ya? Nonton bareng gitu. Nonton bareng itu jual kartis ini. Apa? Itu kan nyari duitnya di situ kan. Lo tau nggak lo gue bohongin dulu? Lo tau nggak lo dulu gue bohongin? Gue udah pasti muter film seminggu dapat 2,5 juta habis. Ini gue buka-bukaan. Lu bayangin tiket 1.500, ya kan? Nonton, dapat Pepsi, ya kan? Apa kurang enak itu? Gue dapat 2,5 juta. 1,5 juta gue kantongin 1 juta bagi rata. Gue beli HP itu, Wis. Dan semua gratis itu. Proyektor audiovisual gitu. Iya. Pepsi sponsor. Dulu tahu nggak gitu? Enggak tahu. Aku disuruh cuma jualin. Yang penting kerja sama bagus. Kerja gitu. Dikasih duit berapa 100.000 apa berapa itu. Ke apa aja ini. Aku jadi budak itu dia. Budak ya, diperbudak. Sejak kuliah. Ide itu mahal, bro. Ide itu mahal, bro. Loh, yang minjem surat izin saya semua, Wis. Ya kan, izin KPTU, proyektor, film, wahana, kerjasama sama apa? C21 apa? Apalah. C59. Bukan, itu kaos lah C59. Yang di Kolombo saya masih ingat itu kerjasama gitu. Kerjasama kan nggak itu gratis film. Horor minggu ini horor minggu ini filmnya horor semua seminggu. Vista nggak nonton ya, nggak ikut ya, nggak beli ya. Dia nggak level kayaknya. Dia kan orang berada, nggak orang berada, jadi nontonnya nggak di situ. Enggak, aku waktu itu kemana gitu. Habis itu kan udah punya PC, udah punya komputer ya, bisa nonton sendiri. Enggak, aku kayaknya waktu itu lagi kemana gitu, Jay. Enggak. Lo lagi fokus ngejar cewek itu kayaknya. Oh, aku nontonnya di kosnya dia. Nonton berdua. Kenapa? Dosen walimu siapa? Pak Oyas kalau nggak salah. Pak Oyas. Oyas Wayunggoro ya? Pak Oyas. Oyas. Kan Kendali kan Pak Oyas. Dosen wali lo, bukan dosen pembimbing lo, beda lo. Oh, dosen wali ya? Dosen wali itu dosen apa sih? Iya. Minta SKS itu dosen yang tanda tangan kamu ngasih SKS. Siapa ya? Lupa ya? Lali ya. Banyak yang lupa ya, aneh ya. Padahal saya aja masih apa? Saya itu semester pertama kamu ngajuin SKS 23 SKS pertama semester 1 itu harus tanda tangan sama dosen pembimbing. Dosen wali. Jadi kamu diarahin, kamu Pak saya ngambil ini nanti jelasin ini belajar ini. Saya itu Pak Bambang Sutopo, masih ingat saya. Tergala. Apa ya? Aku enggak dosen pembimbing saya Pak lihat pembimbing. Ingatku Mbak Evi aja, Mbak Evi bayar. Mbak Evi semua ingat. Enggak, tapi memang ini Mbak Yani ingat. Memang banyak yang lupa dosen pembimbing loh. Padahal dosen pembimbing itu kan ketemu setiap semester loh. Tapi teman-teman kita tuh lebih ingat dosen pembimbing, dosen skripsi. Kalau dosen wali tuh ada beberapa yang nggak ingat plus sama sekali. Yang ingat biasanya yang itu ngambil banyak dilarang itu biasanya ingat. Ya iya, aku ingat soalnya nggak pernah boleh ngambil ini. Kalau saya pernah boleh ngambil. Karena IP-nya bagus kan. Dia yang dari 2 juta 1,5 juta itu dia kasih ke dosennya itu.
Parah. Lu IPK berapa, Drik? 3,49, nyaris. Wih, Wah, nyaris ya. nyaris dong. Kenapa nggak Nyaris kenapa Nggak dikumlotkan. nggak ditahan aja? Enggak habis, enggak. Soalnya istriku udah lulus duluan waktu itu, jadi aku nggak mau ngulang lah, udah. Yang penting Tahun aku berapa yang lulus, Drik? Kamu lulus tahun berapa? 2000 sebenarnya wisudanya itu 2002 Februari kalau salah. Tapi lulusnya itu akhir tahun 2021. 2021. Iya. Kan wisudanya Februari 2022 Pak ya kalau nggak salah. 2002. 2002 sorry 2002. 2002. Iya 2002. Itu lulus. Berarti hitungannya cepet dong. Ya. Bareng aku dong wisudanya ya. 2002 iya kan Februari ya? Iya, Februari kan. Banyak bareng kan. Dindi kan? Dindi ya. Di Amelia bareng. Oh, bareng itu. Banyak. Renendia apa ya? Siapa? Padahal kalau mungkin nahan 1 semester bisa kumlot tuh. Tapi karena mungkin udah lulus duluan, malu saya. Kalau istriku lulus duluan kan malu gitu. Istri lu kumlot? Kumlot. Istriku kumlot. Ya bener lah kalau malu. Makanya. Tak kira nggak kumlot. Kumlot ya malu lah. Ya udah yang penting lulus dulu lah. Bareng gitu. Yang penting lulus. Bareng Februari wisudanya. Enggak dong, istriku itu udah duluan. Jadi istriku kalau nggak salah. Oh, udah duluan ininya lulusnya. Dia lulus di tahun 2021. Aku lupa itu 2021 biasa kan sudah 2 kali ya? 2001. Iya, 2001. Sudah kan setahun 2 kali kan? Februari sama 4 kali ya? Kali. Februari, Mei, Agustus, Desember. Ya, berarti November. Agustus. Desember. November jadi Desember. November. November. Enggak, Desember tuh ulang tahunnya, enggak pernah. Kalau nggak salah istriku tuh 2001 Agustus apa itu udah Agustus sudah. Oh, udah duluan banget ya. Duluan. Jadi tapi bagus loh, kamu dari 2001 aja bisa 3,49 berarti ngulangnya jarang berarti. Kan ngambil semester pendek kan waktu itu. Oh iya, semester pendek, lo ngejar semester pendek. Berarti orang berada dong kamu ngambil semester pendek. Loh, kan aku dulu waktu kuliah nyari duit 1 lewat film. Ya kan, walaupun dibohongi. Walaupun diperbudak. Yang kedua kan aku itu ikut Sony Sukuma College. SSC. Ya, SSC. Sama Tarsimin dong. Awalnya diajarin Tarsimin tuh waktu itu. Ikut ini aja dapat duit katanya ngajarin gitu kan SMA privat lumayan. Oh, kamu ikut kantor juga. Terus kan dapat beasiswa. Berapa lama tuh? Nah, itu mulai semester berapa ya aku ya? Tengah-tengah baru ikut. Jadi itu juga dari Tarsimin. Gitu. Cari duit begini. Beasiswa apa tadi? Sinarmas tuh ada juga dapat beasiswa Sinarmas. Lumayan. Dapat berapa waktu itu? 1 semester berapa ya? Saya lupa antara 250 apa 500 gitu 1 semester. Lupa. 1 semester? Iya, kan per semester kan? Dapat. Enggak, aku per bulan kok. Aku dapat dari Jarum aja per bulan. Soalnya aku nyairinya enggak semester itu waktu Sinarmas itu. Enggak tahu kenapa. Mungkin dibohongin juga kali ya. Per semester ngambilnya aku waktu itu kalau nggak salah. Murah lah kalau 250 per semester itu. Juga banyak maksudnya. Tapi lumayan lah. Lumayan lah kan buat bayar SPP juga tuh. 250.000 kan. 250.000 SPP-nya kita. Gua Jarum aja per bulan 150 Drik. Per bulan tuh. Makanya aku lupa antara 250 apa 500 gitu. Pokoknya tapi ngambilnya semester. Kan beasiswa ada pasarannya. Lupa nilainya berapa, tapi itulah Sinarmas, ingat saya Sinarmas. Dapat berapa tahun kamu beasiswa? 2
2 tahun kalau nggak salah. 2 tahun. Oh, Betul, lumayan. 4 semester ya. Hampir. Iya. Terus skripsi di kampus waktu itu, Hendrik? Apa ke perusahaan? Kerja Kampus? praktek. Kalau kerja Kerja praktek ke praktek, Yunokal. Kalimantan. Balikpapan malah. Balikpapan. Ya. Oh, Ya di Kalimantan ya. Balikpapan. Mm-mm. Iya. Oh, Sama Di siapa, apa Drik? tuh? Sendiri waktu itu? Sama siapa aja? Sendiri. di mana tinggalnya? Di Ingat nggak mes tinggalnya di tuh. mana? Di mes. Kan masuk ke Di itu atas, di apa pasir itu. yang naik apa? Naik pesawat itu. Dari Balikpapan naik pesawat lagi. Nah, itu kan di dalam Oh, di fieldnya. Santan. Sangatta ya? Apa? Santan. Santan. Pokoknya naik Dash 7 itu ya. Kamu ke situ? Iya, naik Dash 7 Iya. pesawatnya ada 7. Ah, Ya, di situ. Di situ kamu tinggalnya? Iya, di dalam itu kan, di dalam fieldnya itu kan, yang Iya. kontainer itu kan. Iya. Mm-mm. Berapa lama? Berapa lama itu ya di situ ya? Sebulan apa 2 bulan ya gitu? Antara sebulan 2 Oh bulan. iya, di situ kamu. Iya, di situ. Ditaruh di situ. Jadi bukan Gitu, di Balikpapannya. Iya. Kan biasanya di Balikpapannya kan. Heeh. Nah, aku ditaruh di situ tuh. Oh. Pas zamanku tuh udah nggak boleh anak mahasiswa ke sana lagi. Berarti pas kamu masih boleh ya? Masih boleh. Yang pakai Kenapa nggak boleh? bajunya jeans. Nggak terlalu, kenapa ya dulu ya? Safety kali ya? Masalah safety aja dulu. Oh gitu. Terus ya pernah kan dari situ kan malam minggu itu keluar kan sama karyawan-karyawan itu kan ke pasar, kayak pasar malam lah. Enggak, ke pasar malam gitu. Pasar malam. Oh Pulangnya iya. jalan kaki. Pulangnya jalan kaki gelap banget. Karena kan mobilnya udah nggak ada kan. Mobilnya udah nggak ada kan, keluar itu pakai mobil catering kalau nggak salah. Catering. Catering, pulangnya jalan kaki. Jauh banget, gelap mana tuh. Kalau ada harimau habis sudah gitu. Iya, di situ ada ini, memang ada di sekitar ada itu perkampungan kan, ada perkampungan. Lumayan lah uang sakunya ya. Itu juga lumayan. Makan enak gitu kan, uang saku udah terjamin lah. Tapi nggak sempat ke ini ya, yang ke offshore ya, yang ke apa platformnya itu nggak sempat ke sana, yang ke tengah laut. Enggak. Cuma di terminal. Cuman yang di situ aja ya. Enggak. Pengen sih sebenarnya waktu itu, cuman nggak ada kesempatan. Iya. Pesawatnya udah nggak ada sekarang tuh, udah naik bis kalau ke sana, pekerjanya juga. Oh, naik bis ya. Apa namanya? Lu ke Kalimantan naik pesawat pertama kali nggak, Drik? Pertama naik kali pesawat ya PKL itu, KKL, kuliah kerja lapangan. KP kerja praktek. Itu pertama kali naik pesawat. Pesawat apa, Drik? Ke Balikpapan, Drik? Aduh, waktu itu apa ya? Merpati apa ya? Iya. Merpati. Tapi kan ke Santannya naik yang baling-baling itu kan? Iya. Dash 7, saya masih ingat Dash 7. Iya, baling-baling itu. Karena Iya. Jadi yang dulu kita waktu ke Caltech juga naik baling-baling nggak, Bis ya? Iya, pelitanya baling-baling. Kalau kita duduknya paling belakang kayak naik truk ya. Duduk. Iya. Di pesawatnya kan. Fisla dulu kan di Yunokal ya, Fis ya? Iya, di Yunokal aku. Berarti hampir sama ya kita ya, Drik ya. Atau kalau Fisla udah naik pesawat. Kalau saya naik pesawat pertama juga ke Caltech itu naik Pelita Air. Nggak bisa tidur gua malamnya. Nggak bisa tidur gua malamnya. Bangga sekali tuh naik pesawat itu. Gue naik 5 kilo, Drik, sebulan, Drik. Di sana ya. Makan enak terus. Habis itu. Ya nggak enak cuma nggak ada perempuannya aja kan, laki semua. Oh, kalau di Anu ada ya, Je? Ada. Banyak yang malah banyak yang jadian di sana di lokasi. Banyak orang universitas, saya kenal sama orang Universitas Sahkuala.
Unsu, ITB, banyak situ Ya. anak-anak karyawan itu. Ya. Terus abis kuliah kemana? Langsung Habis kuliah dulu kan sebetulnya tes pertama itu di Astra tuh, cuman nggak lulus juga di Astra. Terus akhirnya IPB ikut. nggak lulus, malu-maluin aja. Aku tuh pertama interview, jadi gini loh, pertama interview di Astra belum tahu trik-triknya kan. Ini jadi nggak lulus. Gue itu, wah baru baca-baca dulu nih gimana sih sebetulnya. Terus ada Astra apa tuh, Drik? AI kan waktu itu. AI datang ke kampus kan, ke Fakultas Teknik waktu itu, rekrutmen di kampus kan. Dan itu yang pertama kali aku ikutin. Terus ya namanya juga baru pertama, nggak ngerti, mas gitu-gitu aja lah ya, nggak ada trik-triknya ya, nggak lulus lah. Terus ada tes lagi LG. Nah LG, saya Yunadi, Juremi, gitu kan, masuk tuh. Dulu kalau nggak salah ada juga elektro tuh namanya Rio 96. 94 itu. 94 ya, Rio 94 ya. Nah, teman kosku itu. Sama Hapsari ya, suaminya siapa? Risa. Masuk dia aja. Tapi kayaknya Hapsari duluan deh, masih duluan deh. Masuk di situ. Wah, udah masuk udah kayak Cibitung ya? Cibitung. Kayak tentara aja, suruh lari juga itu karena Korea. Oh iya. Korea sih, Korea keras. Gitu. Udah pelit, keras lah. Tapi untungnya bosnya kita itu ya masih pelit sih pelit, tapi maksudnya nggak rewel lah. Jadi kalau bosnya orang Korea kan UMR kan. Iya. Orang Korea langsung. Habis pokoknya cari duitnya ya lembur aja. Lu bisa bahasa Korea dong, itu. Ora iso. Kan pakai bahasa ini apa? Inggris. Lu berapa tahun di LG 2002 kan? 2002 sampai 2003. 1,5 tahun lah. 2 tahun. Lumayan ya. Terus? Ya. Terus habis itu ngelamar ya. Di LG itu kan di pabrik ya. Jadi ya kehidupannya cukup membosankan ya kalau di pabrik gitu ya. Pagi berangkat naik bus, kerja sore pulang, gitu-gitulah. Jadi nggak ada hiburan, nggak ada apa-apa. Lu bagian apa di LG itu? Bagian processing, beli apa? Kapasitor, resistor. Pengadaan ya? Oh basah dong artinya? Enggak dong, kan kita bagi-bagi aja. Jadi tugasku itu mencari harga yang terbaik. Nanti ada lagi yang mesen PO, memang diatur gitu biar nggak basah juga. Basahnya di rumah biasanya, bukan di kantor. Makanya carinya lemburan aja, lemburan gitu. Sabtu Minggu lebur itu. Lumayan sekali lembur itu 300.000. Jadi kalau Sabtu Minggu udah dapat 600.000. 1,2. Oh, lumayan. Iya, 600 kalau kalikan 4 itu kan udah 2,4. Jadi gaji waktu itu 2,75. Jadi kalau sebulan bisa dapat 5 juta. Lumayan. Tapi ya kerja terus nggak ada liburnya. Udah merit waktu itu, Rick? LG belum. Oh, belum. LG belum. Jadi pas keluar pindah ke ACC ya, ke ACC baru 3 bulan merit. 3 bulan merit karena kan merit sudah di planning sebelumnya kan. Ketemu Ami kamu berarti di ACC? Ketemu Ami. Ketemu dia dulu di quality. Kamu di packaging lagi? Saya waktu itu kan di lapangan, maksudnya di fleet. Nikah, hari ini Minggu nikah.
besok masuk karena masih baru 3 bulan kan, nggak ada cuti. Hmm. Karena itu masih pendidikan di AMDI, masih ingat pendidikan di AMDI itu. AMDI itu apa? ABMD. Ya, AMDI kan Astra Management Development apa Oh, AMDI itu gedung AMDI Astra Institut ya pokoknya itulah ya AMDI di Sunter. Astra Management Development Institute. Ya, jadi di sana lah. Jadi nggak cuti itu. Begitu nikah, ya besoknya besoknya langsung masuk. karena masih training juga. Masih training, oh gitu. Lu nikah di Jakarta, Drik? Jakarta lah, istriku kan orang Jakarta. Nggak ngundang-ngundang kamu kayaknya? Oh, sembarangan you aja nggak datang. Nggak ada yang datang. Siapa temenmu yang datang? Ami datang kalau nggak salah, Ami. Ami, aku datang nikahnya Ami di Senayan. Enggak, Ami datang kalau nggak salah, Ami datang. Oh, Datang Ami doang lu undang lu, curang lu. Yunadi datang, Yunadi. Ya, teman kerja itu. Benny datang nggak? Siapa? Benny datang. Benny saya datang. Berarti tahun 2003 apa 2004? 2004. Nikah 2004 udah. Oh iya. Gitu. Cepet juga nikahnya ya. Januari 2004. Berarti anakmu sekarang udah mau kuliah ya? Udah kuliah sekarang. Oh, udah kuliah malah? Udah kuliah sekarang? Semester pertama. Oh iya ya. Januari 2004 ya, Dik? Januari 2004. Anakku lahir Oktober 2004. Oktober 2004. Oktober lo ya. 2004. Dia Oktober loh. Dia lagi ngitung. Dari Januari ke Oktober berapa bulan nih? Dia lagi ngitung. Dari bulan 1 ke bulan 10. Pas. Lu nggak ada langsung jadi berarti toucher kamu ya? Enggak. Sebetulnya jedanya sebulan aja. Aku 3 bulan jedanya. Jadi sama sih. Itu istriku head, ya jadi habis head langsung subur kan, baru langsung jadi. Yang pertama. Oh gitu. Kuliah di mana nak lu, Dik? Untar. Tarumanegara. Ambil apa? Arsitek. Wis. Beda banget ya. Beda ya, teknik sama teknik, orang teknik kan. Cewek ya, Oke. Cowok. Oh, cowok. Cowok sama cewek. Cowok sama cewek ya. Oh iya. Cewek masih kelas 6 kan. Iya. Jauh banget. Jauh. Di planning berarti. Di planning. Bagus. Biar cash flow, ngatur cash flow. Iya, bagus itu. Lu nikah tinggal di mana, Dik? Di Jakarta. Rumah sendiri apa masih ikut mertua waktu itu? Ya, duit dari mana ya, pasti masih ikut mertua. Iya, aku nanya. Itu di condet itu berarti ya? Condet. Jadi mungkin sampai 2006 lah ya, 2004 dan 2006 masih di mertua, habis itu cari rumah. Kenapa nyari di Serpong dulu? Kan istriku kerja di Tangerang waktu itu, di Cikupa. Kerja di mana? Cikupa. Kerja apa nih? Pabrik sepatu Adidas. Oh. Di QC, jadi mendekatin tempat kerja istriku. Gitu. Makanya ambilnya di Serpong. Jadi sampai sekarang tinggal di Serpong? Sampai sekarang? Iya, betul. Sampai sekarang. Rumahnya gede bisa termasuk terpandang lah dia di sana. Termasuk terpandang. Apanya? Pokoknya kalau rumah ya terpandang, kelihatan maksudnya terpandang kan. Ada parkiran mobil. Kalau rumah didatengin bisa parkir mobil, itu berarti terpandang bis itu. Iya. Walaupun jaraknya cuma 1 mobil. Iya. Itu waktu buka bukber yang awal-awal ya di tempatnya Hendrik. Pertengahan. Jadi habis Nizar Hendrik kalau nggak salah. Apa habis Hendrik Nizar? Apa balikan itulah. Iya.
2 kali Serpong pokoknya. Setelah Tarsimin aja. Tarsimin kan di Greenwich waktu itu. Ya. Terakhir siapa ya? Mudah-mudahan tahun depan bisa lagi ya. Tahun depan. Terakhir Rianto itu ya? di rumahnya Ferdi apa Rianto? Rianto. Iya, Rianto. Rianto ya. Harusnya di rumahnya Subur. Ongki tanggal 2020 itu. Ya, Kan rumahnya lah. baru. Tahun depan. Iya, tahun depan bisa. Ongki udah siap. Rumahnya kan baru, ya yang bikin kan bini gua. Sekalian ngerayain rumah baru gitu loh. Waktu itu ya. Dia iya, dia menawarkan diri di Cilangkap situ. Iya. Oke, Hendrik, ini kan udah 1 jam lebih ya. Kita kepengen tahu sih. Tadi di awal kita bicara kan, kita kan masa-masa sudah mulai non produktif lah ya. Umur 43, 44 dengan 10 tahun menjelang pensiun. Ya menjelang, saya bilang menjelang gitu. Udah saatnya, karena apa? Minimal levelnya sudah middle management. Nah, itu kerjaannya nggak begitu repot waktu awal-awal kerja kayak Hendrik cerita di pabrik direct base terus. Sekarang udah mulai nyaman lah. Artinya nyaman itu ya udah mulai nggak produktif. Walaupun duitnya ngalirnya deras, tapi udah cuma pikiran doang gitu loh, nggak potang panting gitu kan ya. Nah maksudnya kan pasti ada planning lah ya. Kan beberapa teman kita waktu kita tanya-tanya apa sih gitu kan, atau mau bikin usaha, atau mau bikin yayasan, bikin sekolah, kira-kira apa sih unek-unek yang mungkin akan atau mau dijalankan gitu, kira-kira apa sih dari sisi kamu gitu. Memang ini ternyata pensiun ini hal yang menakutkan loh. Kenapa menakutkan? Kalau itu menakutkan tuh mungkin loh. Jangan dibuat menakutkan, dibuat biasa aja gitu. Menakutkan tuh bagi kita yang biasa aktif, gitu kan. Jadi mungkin aku hari ini nggak kepikir ya, tapi kan tim aku beberapa kan sudah banyak yang pensiun gitu kan. Nah di sela-sela itu selalu tim aku tuh meminta, Pak, aku diperpanjang dong Pak, gitu kan. Oh kenapa mesti diperpanjang gitu kan? Ya Pak, aku belum punya pegangan dan sebagainya gitu kan. Padahal udah 2 tahun kan, biasanya udah 2 tahun sebelumnya itu udah diinfokan oleh HRD dan akan di training gitu, persiapan masa pensiun kan. Tapi ternyata banyak orang yang nggak siap pensiun, gitu kan. Jadi, nah terlepas dari, jadi berdasarkan itu ya memang sebetulnya yang ditakutkan kan sebetulnya aku besok masih bisa menghasilkan uang nggak untuk hidup kan, begitu kan? Orang kan takutnya di situ kan. Jadi ya kalau aku sih memang bercita-cita ya, cita-cita biar apa istilahnya, ada cash flow masuk walaupun cukup untuk hidup aja gitu kan. Di samping rumah itu kan aku udah beli tanah di dekat masjid. Biasanya masjid kan mestinya ramai. Masjid dekat rumah. Ya, sana. Nah, di situ nanti sebenarnya planningnya adalah ngebangun kayak semacam apa ya, toko makan gitu loh ya, warung makan lah gitu kan. Kopi, makan dan sebagainya, itu untuk satu mengisi waktu, yang kedua juga pemasukan itu bisa untuk cash flow apa, karena kita kan karyawan swasta yang tidak punya pensiun kan. Jadi paling nggak bisa menghidupi kehidupan kita tanpa harus bergantung kepada anak-anak kita nanti gitu kan. Ya itu sih yang aku siapkan untuk masa depan. Kita sekarang udah 44 ya kan, 43, 44, berarti ya sekitar 11 tahun lagi kita akan menghadapi pensiun itu. Ya bikin usaha, bikin yang lainnya nggak kepikiran. Yang kepikiran sih yang simpel-simpel aja, karena dekat masjid itu kan nanti banyak orang sholat di situ, apalagi di situ kan tempat orang karyawan pada sholat, buka tempat makan, kopi yang ringan-ringan saja lah. Iya. Gitu sih. Ya emang nggak kerasa ya, 11 tahun lagi ya. Iya. Cepat loh itu. Hampir setiap
tahun itu selalu tim saya itu ya minta perpanjang. Minta gitu. perpanjangan ya. Ya, kemarin aja baru 3 hari yang lalu apa ya, ada telepon saya gitu kan. Wah Pak, aku diperpanjang Pak. Aduh, saya bilang bukannya aku nggak mau diperpanjang gitu kan, tapi yang di bawah itu kalau kamu diperpanjang, yang di bawah nggak naik gitu kan, nggak promo dan sebagainya gitu kan. Nah, itu juga harus kita pikirin. Di tempatmu ada training pensiun nggak? Training Ada. menjelang pensiun. Berapa tahun sebelumnya biasanya 2 dikasih? tahun sebelumnya. Kurang itu, Hendrik. Mestinya 5 tahun kali. Iya. 5 tahun sebelumnya. Jadi orang lebih planning. Betul. Dulu kalau di perusahaanku di Chevron di Indonesia ya, kalau nggak salah itu 5 tahun apa ya? 5 tahun atau 3 tahun. Tapi dengan perhitungan bahwa ada peraturan 3 tahun menjelang pensiun itu ada sebagian uang ininya bisa diambil, uang apa namanya? Untuk bisa mulai ini ya. Jadi uang apa sih istilahnya, uang pensiun. Uang pensiun ya, uang pensiun itu ya. kan aturannya masa baru kerja. bisa diterima. Masa kerja itu kan aturannya full setelah masuk usia pensiun. Tapi karena kebijakan perusahaan biar membantu itu, jadi kalau nggak salah 25% atau 30% udah bisa diambil 3 tahun sebelum itu. Jadi diharap bisa membantu ini kalau ada yang mau usaha ya. Usaha gitu. Kalau 2 tahun terlalu mepet kalau menurutku tuh orang, apalagi kalau yang sama sekali nggak pernah punya ini kan selama berpuluh-puluh tahun jadi karyawan, itu kan mindsetnya susah ya. 2 tahun tiba-tiba harus di switch bikin usaha, apalagi udah usia segitu. Tapi kalau iya, makanya kalau udah masih agak 5 tahun gitu kan mungkin masih ada waktu, terus dibantu sama perusahaan, uang pensiunnya dikasih separuh apa berapa itu. Ya, sebenarnya sih tergantung mindset. Yang penting planning dulu ada. Iya, makanya planning. Realitanya sih, realitanya tuh beda-beda. Sebagian besar orang kayak katanya Hendrik itu nggak siap kan, kayak minta perpanjangan lagi. Dan saya nggak tahu ya, perusahaan itu tidak pernah mengcopy lulusan atau alumni yang sukses dalam pensiun. Itu penting. Setahu saya nggak ada. Gitu. Jadi misalnya gini, kita pensiun nih, tiba-tiba kita usaha sukses, itu nggak di-copy gitu. Ini loh ada pensiunan perusahaan ini sukses, belajar sama dia gitu. Untuk memotivasi menurut saya gitu, apa kisi-kisinya. Setahu saya belajarnya itu nggak wirausahaan yang sudah sukses. Yang udah sukses, iya. Iya, jadi belajarnya pas sukses, bukan belajarnya pas berjuangnya gitu. Jadi pengen ini, salah sebenarnya. Menurut saya loh ya. Iya. Tapi ya tergantung orangnya sih. Tapi buat kita nih, angkatan kita, ya semoga ini juga jadi reminder lah. Ya, saran gua ya, paling bagus pensiun tuh banyak teman, rasa saudara, itu aja. Itu paling penting. Karena duit itu pasti habis. Nggak mungkin nggak, percaya sama saya. Iya. Nah, duit mau dikasih berapapun pasti habis itu. Tapi persaudaraan, pertemanan itu abadi. Ya kan habis. Sering-sering silaturahmi, makan reuni itu tak pertahankan. Tapi ada loh teman yang nggak ngasih 1,5 juta itu, ya ada juga tuh teman. Ada, itu masih muda itu. Oh, masih muda. Masih muda itu. Itu bilangnya saudara, Bis. Saudara bilangnya. Iya. Tapi kok cuma 1 juta yang dikasih, Bis. Dibagi-bagi lagi. Bagi-bagi lagi. Bener. Itu cerdiknya saya, waliciknya saya, cerdik lah. Tapi ya benar tadi apa silaturahmi penting. Makanya ini kita bikin podcast juga salah satunya pengen ya membuka. Dulu kan kita ketemu pas kuliah doang, kita nggak tahu masa kecilnya. Oke lah, thank you. Sip. Thank you ya Hendrik ya waktunya. Thank you, sehat-sehat semuanya. Ini judulnya judulnya Hendrik ini besok. Iya. Apapun sekolahnya, pacarnya tetap Melisa. Gitu. Iya, boleh.
Boleh. Iya, iya. Boleh. Ya, sekali lagi Cinta terima kasih sejati. Hendrik. Nah, kenapa? Oke, cinta sejati dong. Cinta sejati. Oh iya, betul. Cinta sejati. Alah, cincinnya di cincinnya. Orang no. aku nggak pakai cincin dari nikah, emang nggak pakai. Ya sama. Cincinnya ada di Di mana? Aduh. Oke lah. Oke, sip. Terima kasih Hendrik. Ya, Salam makasih. buat keluarga, sehat-sehat. Oke, thank Mudah-mudahan you. nanti kita bisa ketemu lagi Kopdar. Ya, Amin. terus sukses terus. Jangan Sukses takut terus, pensiun. ya. Ya kan? Ya, Sehat-sehat. sehat-sehat Anak-anak juga semuanya. Oke. pintar-pintar Oke. sekolahnya. Amin. Oke, Thank ditutup you. aja Jay. Oke. Nanti kita ketemu lagi di episode-episode berikutnya. Masih bersama saya, Visto, Dan saya D di episode berikutnya podcast 25 tahun Electro Game 25 tahun 97. Electro Game. Ya. Salam sehat, salam sukses, salam silaturahmi. Sampai ketemu lagi di podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.